Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak peserta Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kediri. Pada pagi hari ini perkenalkan, nama saya Saiful Ali. Saya di MTS Negeri 2 Kediri ini mendapatkan amanah untuk menjadi waka kurikulum yang bertugas untuk menata kegiatan pembelajaran yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kediri ini. Anak-anak sekalian, saya akan memberikan materi mengenai kegiatan belajar mengajar di MTS Negeri 2 Kediri. MTS Negeri 2 Kediri ini merupakan Madrasah Sanawiyah Negeri yang satu-satunya berada di wilayah Kecamatan Keras. Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kediri ini dulu dikenal sebagai MTS Negeri Kanigoro yang bisa disejajarkan posisinya sebagaimana SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, bahkan SMP Negeri 3 Keras, yang semuanya sama-sama merupakan lembaga pendidikan di jenjang lanjutan pertama. Tetapi MTS Negeri 2 Kediri ini memiliki ciri khas. Ciri khasnya adalah ciri khas keislaman. Kita bisa lihat keislaman itu dari aktivitas sehari-hari. Kita bisa lihat dari seragam. Kita juga bisa melihat dari bagaimana tampilan dan juga perilaku peserta didiknya. Ini yang menjadi ciri khas dan identitas yang dimiliki Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kediri. Anak-anak sekalian, selamat juga, saya perlu juga sampaikan kepada kalian, sudah diterima di MTS Negeri 2 Kediri ini. Dan selamat juga bergabung di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kediri yang nantinya kita akan berjuang bersama, berjihad bersama untuk menuntut ilmu, yang nantinya ilmu ini kita abdikan kepada agama kita, supaya nanti kita ini, terutama kalian semuanya, akan menjadi generasi penerus bangsa, generasi penerus agama yang bisa dibanggakan nantinya. MTS Negeri 2 Kediri ini juga memiliki, sama sebagaimana lembaga pendidikan Islam yang lain, orientasi kita adalah bagaimana menciptakan para generasi yang memiliki kualitas, terutama di bidang keagamaan, dan juga tidak melupakan kualitas juga di bidang materi pelajaran umum, sehingga kita akan menyiapkan kalian semuanya untuk memiliki prestasi yang bisa diandalkan, sehingga peserta didik Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kediri nanti bisa dikompetisikan, bisa diadu dengan lembaga pendidikan yang lain, yang kita juga bisa menunjukkan bahwa peserta didik yang berasal dari Madrasah Sanawiyah bisa juga berprestasi sebagaimana lembaga sekolah yang lain. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah kalian diterima di MTS Negeri 2 Kediri ini sebagai madrasah penyelenggara SKS yang hanya ada 2 di Kabupaten Kediri, yaitu yang pertama di MTSN 1 Kediri yang terletak di Pare, kemudian satunya lagi MTSN 2 Kediri yang terletak di wilayah Desa Kanigoro, Kecamatan Keras. Kami menyelenggarakan SKS ini, kita awali dulu ketika tahun 2011-2012 kita memiliki program akselerasi. Akselerasi itu apa? Akselerasi itu adalah program pembelajaran cepat yang dilaksanakan oleh peserta didik terpilih yang mereka kita siapkan untuk menyelesaikan kegiatan belajar di MTS Negeri 2 Kediri ini selama 2 tahun. Tetapi kita pun juga tidak memaksakan, artinya kita memberikan layanan, kita juga memberikan tawaran kepada peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selama 2 tahun ini.
Dulu kita sebut akselerasi atau artinya percepatan. Jadi kita sudah siapkan anak-anak dari awal, siapa yang mau, siapa yang siap kita sudah siapkan. Sementara beberapa tahun kemudian berubah menjadi SKS atau madrasah yang menggunakan sistem kredit semester. SKS ini sedikit berbeda dengan akselerasi. Perbedaannya adalah semua berkesempatan untuk mengambil program 2 tahun. Jadi setiap anak, setiap peserta didik berkesempatan untuk menyelesaikan 2 tahun. Kalau dulu di akselerasi kita batasi dengan adanya tes IQ. Jadi masing-masing anak yang mengikuti program 2 tahun harus memiliki IQ minimal 130. Tetapi untuk program SKS tidak ada kewajiban memenuhi target tes IQ harus memiliki 130. Jadi kesempatan ini selalu akan kita berikan kepada siapapun, terutama kalian yang siap dan memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 2 tahun. Tidak harus dari kelas unggulan, tidak harus dari kelas yang kemarin melalui seleksi gelombang 1, tetapi semua kesempatan bagi peserta didik diberikan seluruhnya. Jadi kalau dulu mungkin diambil dari kelas 7A misalnya, kalau sekarang dari 7A, B, C sampai dengan K punya kesempatan itu. Jadi nanti kalian bisa menyelesaikan kegiatan belajar itu dengan waktu yang lebih cepat dibanding dengan teman-temannya. Sementara teman-teman kalian nanti masih menyelesaikan materi pelajaran kelas 8, kalian sudah keluar dari MTS Negeri 2 Kediri. Tetapi sekali lagi ini adalah layanan yang kami berikan kepada kalian peserta didik yang memang betul-betul memiliki kesempatan dan komitmen dan juga kemampuan terutama. Dan juga jangan lupa bahwa wali murid juga harus memberikan izin untuk mengikuti program ini bagi kalian. Apabila orang tua tidak memberikan izin, berarti kita pun juga tidak berani mengajak kalian untuk menyelesaikan 2 tahun. Tetapi sekali lagi ini kami berikan kesempatan kepada peserta didik yang betul-betul memiliki kemampuan dan memiliki komitmen yang kuat. Karena kita tahu bahwa peserta didik yang memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat inilah mereka mampu menyelesaikan belajar dengan cepat. Biasanya mereka ini melihat materi saja, sekilas saja mereka sudah paham. Sehingga ketika belajar bersama-sama dengan teman-temannya di satu kelas yang memiliki berbagai macam kemampuan, mungkin mereka merasa bahwa saya terlalu lambat, saya jenuh. Akhirnya mengalihkan berbagai macam perhatian itu dengan tindakan-tindakan atau aktivitas yang lain, sehingga akhirnya mengganggu aktivitas belajar temannya dan juga mengganggu proses belajar dirinya sendiri. Akhirnya kemampuan yang linueh atau kemampuan yang istimewa ini akhirnya muspro atau sia-sia, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku yang saya banggakan, jadi nanti kegiatan belajar yang akan kalian laksanakan di MTS Negeri 2 Kediri ini, kalau nanti dalam satu kelas itu teman kalian ada yang memiliki kemampuan tinggi yang seperti itu, maka nanti proses belajar itu akan sangat bergantung kepada kemandirian kalian semuanya. Jadi kita nanti akan mengeluarkan sebuah panduan belajar yang kita sebut sebagai UKBM, Unit Kegiatan Belajar Mandiri, yang itu nanti harus dimiliki oleh masing-masing peserta didik, baik itu nanti yang mengambil program 2 tahun ataupun yang 3 tahun, sama-sama harus memiliki UKBM. Kemudian UKBM ini dalam rangka kalian melaksanakan kegiatan belajar mandiri. Jadi dalam UKBM itu sudah disetting oleh Bapak Ibu Guru, kalian akan mampu belajar sendiri dengan menggunakan
materi itu yang nantinya apabila UKBM 1, 2, 3 dan seterusnya nanti kalian selesai, kalian akan langsung mengikuti penilaian harian atau ulangan harian. Setelah ulangan harian kalian laksanakan, selesai mendapatkan nilai minimal 90, maka kalian akan mengikuti atau menyelesaikan UKBM yang berikutnya. Tetapi apabila kalian tidak mampu menyelesaikan nilai 90, maka kalian akan masuk di SKS yang selama 3 tahun itu. Kalau tadi saya sampaikan kalian bisa mendapatkan nilai minimal 90, itu artinya kalian berkesempatan untuk menyelesaikan yang 2 tahun. Jadi kata kuncinya, kalau kalian nilainya minimal 90, kalian bisa terus mengejar UKBM berikutnya sehingga dalam jangka 4 bulan kalian bisa menyelesaikan 1 semester. Maka nanti kalau sekarang bulan Juli, berarti nanti Agustus, September, Oktober, November, nanti kalian juga sudah harus bisa menyelesaikan penilaian akhir semester kalau memang betul-betul kalian mampu dan mendapatkan nilai yang 90 itu. Tetapi bagi yang tidak mampu mendapatkan nilai yang seperti itu bagaimana? Berarti kalian tetap mengambil SKS yang 3 tahun. Kemudian kegiatan belajar di kelas itu juga berbasis UKBM anak-anak. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengeluarkan UKBM itu setiap selesai penyelesaian 1 semester, nanti akan diberikan UKBM berikutnya. Tetapi biasanya ini akan sangat berpengaruh dampaknya ketika kalian mengambil yang program 2 tahun. Tetapi kalau kalian mengambil program yang 3 tahun, biasanya penyelesaian UKBM itu tidak begitu ditekankan, sehingga cukup modul yang kalian miliki, kalian pahami, kemudian soal-soal itu kalian kerjakan bersama dengan teman-teman atau diselesaikan mandiri, kemudian UKBM juga dikerjakan dengan kemampuan yang biasa, maka program itu menjadi program SKS 3 tahun. Jadi tidak sama dengan teman kalian yang memiliki program 2 tahun. Kemudian anak-anak nanti setiap UKBM diselesaikan, kembali saya sampaikan, UKBM selesai, kalian mengikuti penilaian harian. Dan seharusnya ini memang berlaku juga untuk SKS yang 3 tahun, tetapi untuk SKS yang 3 tahun itu lebih fleksibel. Hampir tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan atau tidak memiliki perbedaan yang cukup penting kalau dibandingkan dengan kegiatan belajar biasa. Hanya yang menjadi titik tekannya begini, MTS Negeri 2 Kediri itu memberikan kesempatan bagi peserta didik yang mampu, kemudian memiliki komitmen, disetujui oleh wali murid, sehingga mereka bisa menyelesaikan belajar selama 2 tahun. Itu perbedaannya dengan madrasah-madrasah yang lain. Bagaimana dengan pengambilan SKS yang 3 tahun? Ya sama, kegiatan belajarnya sama, hanya kita memiliki UKBM itu. Jadi UKBM itu untuk menyelesaikan, untuk memandu bagaimana belajar secara mandiri. Tetapi apabila belajar secara mandiri ini merasa kesulitan, kemudian membutuhkan belajar secara bersama-sama, maka ini juga bisa dilaksanakan. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan juga kepada anak-anak sekalian, bahwa di masa pandemi ini Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kediri ini juga akan menyelesaikan kegiatan belajar yang perlu kami sesuaikan, dengan masa ini. Jadi nanti selesai matsama, anak-anak akan mengikuti kegiatan belajar daring atau mengikuti kegiatan belajar online yang nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu wali kelas.
Jadi kegiatan daring atau kegiatan pembelajaran online ini nanti sangat membutuhkan peran aktif Bapak Ibu wali murid, dan nanti apabila Bapak Ibu wali murid yang melihat video ini, kami mohon untuk dibantu peserta didiknya, karena memang suasana pandemi yang seperti ini kami sangat membutuhkan peran serta Bapak Ibu dalam rangka membantu putra-putrinya untuk melaksanakan kegiatan belajar secara online dari rumah masing-masing. Jadi nanti kita proses belajarnya akan melalui jarak jauh ini, dan kita tetap berharap lah nanti ke depan kita mudah-mudahan dalam beberapa bulan pandemi ini segera berakhir, dengan kita selalu berjuang untuk mengatasi pandemi ini dengan menaati seluruh protokol kesehatan. Jaga jarak misalnya, pakai masker, kemudian jaga kesehatan dengan kita minum vitamin, kemudian menjaga daya tahan tubuh dan lain sebagainya. Kita berharap masa pandemi ini segera berakhir, dan nanti anak-anak sekalian peserta didik baru yang sekarang mengikuti Matsama, kita berharap paling tidak nanti di tahun 2021 nanti kita sudah mulai kegiatan belajar biasa, sehingga nanti kita ini bisa bertatap muka, kita bisa belajar bersama. Baik, anak-anak sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa hal tadi saya ulangi sedikit ya. Saya ulangi sedikit supaya nanti bisa menjadi catatan kalian. Saya berharap nanti ada catatan yang kalian pakai atau kalian gunakan untuk bekal selama kegiatan belajar di MTS Negeri 2 Kediri. Saya kasih kesimpulan. Jadi yang pertama, bahwa MTS Negeri 2 Kediri ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki identitas dan ciri khas Islam, kemudian akan mencetak peserta didik yang tidak kalah atau mungkin bahkan melebihi peserta didik yang lain dalam kompetisi, dalam prestasi. Kemudian yang kedua, MTS Negeri 2 Kediri ini merupakan madrasah penyelenggara SKS. Jadi SKS ini adalah sistem kredit semester, memberikan kesempatan, memberikan layanan kepada peserta didik untuk berkesempatan atau untuk menyelesaikan belajarnya di MTS Negeri 2 Kediri ini selama 2 tahun. Kemudian yang ketiga, catatan yang ketiga yang perlu kalian ketahui adalah kegiatan belajar di MTS Negeri 2 Kediri ini berbasis UKBM. UKBM itu adalah unit kegiatan belajar mandiri. Jadi anak-anak yang siap 2 tahun harus siap juga belajar secara mandiri dan siap juga kemampuannya diasah supaya kemampuan itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak sekalian, itu materi yang saya sampaikan cukup singkat dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap patuhi semua protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga jangan lupa berdoa, mengharap kepada Allah SWT mudah-mudahan pandemi ini, penyebaran virus ini segera berakhir dan kita diberikan kesehatan semuanya untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan sehat dan sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.